Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sesuai janji saya yang saya buat di Instagram melalui thumbnail saya, next project saya itu membahas mengenai dilematisasi atau problematisasi mengenai para kalangan remaja atau orang dewasa yang menyatakan ucapan inni uhibbuka fillah. Banyak kalangan orang dewasa ataupun para remaja begitu gampangnya mengucapkan inni uhibbuka fillah. Padahal pada dasarnya mereka tidak mengetahui apa sih sebenarnya arti inni uhibbuka fillah ini dan tujuannya dan sasarannya kepada siapa. Sehingga bagi saya, bagi orang yang tidak memahami, ini bisa dikatakan sesat. Perlu saya terangkan dulu kepada sahabat semua apa yang dikatakan sesat, biar kita sama-sama paham. Sesat itu adalah sesuatu tindak laku manusia yang dilakukan di luar ajaran agama Islam. Nah, di sini letaknya ketika Anda menerapkan inni uhibbuka fillah tidak pada tempatnya, disinilah letak bagi saya pribadi bisa dikatakan sesat, karena mendudukkan kalimat ini tidak pada tempatnya dan belum berhak untuk mengatakan kalimat ini. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, inni uhibbuka fillah artinya adalah aku mencintaimu karena Allah. Sedangkan pada realitanya banyak sekali kalangan orang remaja yang belum menikah dan nyata menyampaikan ini kepada lawan jenisnya, seolah-olah dia dekat dengan Allah sehingga menyatakan ini terhadap pacarnya. Sebelum mengucapkan kalimat ini, Anda harus berpikir dalam dua kondisi. Yang pertama, siapa Anda? Dan yang kedua, apakah Anda sudah mengenali diri Anda sesungguhnya? Ini perlu diperhatikan sebelum mengucapkan inni uhibbuka fillah. Yang pertama, siapa Anda? Kalau Anda perempuan, boleh-boleh saja mengatakan itu terhadap perempuan, dan begitu juga laki-laki. Apabila Anda laki-laki, boleh-boleh saja mengatakan itu terhadap laki-laki, tidak ada salahnya. Tetapi kebanyakan kondisi segelintir orang mengatakan ini ketika dia pada saat kasmaran, saat ingin menikah. Nah, besar persentasenya tujuan kalimat inni uhibbuka fillah ini adalah terhadap lawan jenis. Disinilah Anda tidak mengenali diri Anda. Bagi kaum wanita ataupun laki-laki, ketika dia mengenali Tuhannya dan menengani Allah, maka dia insya Allah akan mengenali dirinya. Maka kalimat ini pun akan terlontar tepat pada sasarannya, tempat pada pendudukannya, tidak salah arah, dan bisa mendatangkan pahala baginya. Ini merupakan pesan yang cukup penting bagi para kalangan kaum wanita ataupun laki-laki. Janganlah sekali-sekali melontarkan kalimat ini uhibbuka fillah kepada lawan jenis dengan penuh hasrat ataupun penuh pengharapan dia akan berjodoh dan mencintai kita. Maka timbullah pertanyaan dari statement saya sebelum-sebelumnya. Bolehkah seorang wanita mengatakan kalimat ini kepada laki-laki aznabi yang bukan muhramnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Tidak diperbolehkan seorang wanita mengatakan aku mencintaimu karena Allah kepada laki-laki aznabi yang bukan mahramnya. Ingat itu, jangan sampai Anda salah pengucapan dan salah niat. Baik itu sampaikan melalui lisan maupun tulisan. Betapapun bagusnya ilmu agama yang ada pada laki-laki tersebut, maka hukumnya tetap terlarang. Karena wanita yang beriman dilarang untuk merendahkan suaranya ketika berbicara kepada laki-laki asing yang bukan mahramnya. Dalam Al-Quran Allah sudah jelas berfirman, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam ayat ini Allah memerintahkan istri-istri Nabi agar mereka berbicara dengan perkataan yang baik, jelas, dan tidak menimbulkan sangkaan yang tidak di hati orang yang mendengarnya.
Demikianlah Allah melarang istri-istri Nabi dan berkata-kata yang lembut dapat mengundang syahwat, padahal mereka adalah ummahatul mukminin. Lembut di sini mencakup lembut dalam konten kata-katanya maupun lembut dalam sikapnya dan penuturan katanya. Dan perlu kalian tahu, larangan ini berlaku untuk seluruh wanita beriman, dan larangan kepada selain istri-istri Nabi tentu lebih baik ditekankan lagi. Karena sesungguhnya syahwat yang ada pada mereka lebih bisa mendekatkan mereka pada perbuatan zina. Maka hendaknya seorang wanita yang beriman tidak melembutkan kata-katanya dan tidak mendayu-dayukannya ketika berbicara dengan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Karena hal itu bisa menunjukkan mereka dari prasangka yang tidak dan keinginan untuk berbuat buruk. Inni uhibbuka fillah bukan hanya sekedar ucapan lisan. Cinta karena Allah Azza wa Jalla adalah cinta didasari dengan iman dan takwa yang kemudian diimplementasikan dalam amal nyata. Bukan cinta yang didasari karena hubungan nasab, bukan pula karena keinginan duniawi seperti harta dan tahta. Apalagi karena ketampanan. Cinta karena Allah, perlu Anda ketahui, lebih tinggi dan lebih mulia dari cinta karena hubungan nasab. Cinta karena Allah lebih tinggi dan lebih mulia dari cinta karena harta dan tahta maupun ketampanan. Makanya coba Anda sadari kalimat itu yang Anda lontarkan. Dan anehnya lagi, para wanita sekarang kan gak so konsisten. Padahal ketika mereka mengucapkan ini uhibbuka fillah, seorang hamba yang telah meletakkan cintanya kepada suatu karena Allah, maka ia tidak akan menggubris sedikit pun kondisi fisik luarnya. Tak peduli paras yang ia miliki, tak peduli jumlah harta yang ada pada dirinya ataupun lawan jenisnya, tak peduli apa kedudukan dan tahta pada dirinya ataupun lawan jenisnya. Nyatanya nol besar, hanya mulut saja yang lancar mengucapkan inni uhibbuka fillah, tapi pada pengaplikasiannya nol besar. Islam mengajarkan cinta seorang mukmin kepada saudaranya itu harus diberikan karena Allah Azza wa Jalla, dan benci itu juga harus diberikan karena Allah Azza wa Jalla juga. Mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Mencintai adalah fitrah manusia, namun dalam keseharian ungkapan benci lebih sering terdengar di telinga daripada ungkapan saling mencintai. Jarang dijumpai orang muslimin mengungkapkan kepada saudara musliminnya, akhi ana uhibbuka fillah. Maka untuk para wanita-wanita di luar sana, coba renungi kembali ketika Anda ingin menyampaikan kalimat itu, baik itu melalui tulisan ataupun lisan. Sudah sesuaikah dengan pengaplikasian hidup Anda? Atau sudah tepatkah mendudukkan kalimat itu? Jangan ketika Anda merasa keimanan Anda sudah kuat, sudah tinggi, jadi Anda bisa meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, padahal belum mempunyai dasar. Sesungguhnya keimanan seorang itu naik turun. Makanya ketika kita ingin bertindak, bacalah referensi-referensi. Ilmu agama Islam ini tidak sedangkal yang kita kira. Semakin kita banyak ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan banyak lagi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui tentang Islam itu sendiri dan bagaimana penerapannya. Makanya kita harus terus belajar dan hati-hati. Makanya melalui video ini juga salah satu ilmu baru yang saya sampaikan kepada kalian, agar kalian semua ataupun saya sebagai pelajaran tidak salah arah dalam meletakkan suatu kalimat-kalimat secara sembarangan tanpa mengetahui bagaimana ujung dan efek kepada kita diri sendiri, apakah menimbulkan dosa atau tidak. Marilah kita sama-sama belajar. Apabila kita hijrah dalam arti sebenarnya, tidak ada lagi yang dipikirkan duniawi untuk kesenangan semata, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk tabungan masa depan. Jangan campurkan adukkan nafsumu dengan akalmu untuk mendapatkan sesuatu yang nyatanya kedua hal itu tersebut telah membawamu ke dalam kelalaian. Kamu lelah hijrah, kamu lelah sholat, kamu lelah segala macam. Ternyata ada hal kecil yang kamu lakukan yang terus mengalir dosanya dan menimbulkan dosa bagimu tanpa kamu sadari. Padahal kamu berpikir kamu sudah baik atau tidak. Maka renungilah sekali lagi, terkhusus kepada para wanita dan laki-laki, kepada saya juga. Mari perhatikan setiap apa yang ingin kita ucapkan.
jangan sampai menimbulkan dosa. Sekian dulu pembahasan singkat dari saya mengenai penerapan kalimat inni uhibbuka fillah. Saya inni uhibbuka fillah kepada saudara-saudaraku muslimin yang seiman laki-laki. Semoga kita dipertemukan dengan Allah di yaumil akhir kelak di surga jannahnya. Dan kepada seluruh teman-teman perempuan saya, semoga apabila teman-teman ada kebetulan mengucapkan kalimat seperti ini ataupun secara sengaja atau tidak sengaja karena hasrat cinta, jangan diulangi lagi. Pikirkan dan renungkanlah. Utarakanlah itu nanti kepada suamimu yang telah kamu nikahi secara halal, mahrammu. Sampaikan kepadanya dengan kalimat yang sangat romantis, Abi, inni uhibbuka fillah.